seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Munifa ME, dan yang saya cintai dan banggakan yaitu orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Roswanda Febrianti, Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang globalisasi, MC Donaldisasi, dan glokalisasi. Di mana di sini ada latar belakang masalahnya. Globalisasi itu membawa pengaruh besar terhadap budaya dan gaya hidup masyarakat. Salah satu contohnya adalah MC Donaldisasi, yaitu proses penyebaran prinsip, efisiensi, dan prediktabilitas ke berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, ada juga globalisasi yang muncul sebagai respon lokal terhadap globalisasi, di mana budaya globalnya disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Ketiga konsep ini penting untuk memahami perubahan sosial di era modern. Di sini juga ada definisi dan konsep globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi antar bangsa dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya yang menjadikan dunia seolah tanpa batas. Di mana definisinya menurut para ahli, yang pertama menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara menduniai yang menghubungkan daerah-daerah yang jauh sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat dapat memengaruhi tempat lain. Yang kedua, menurut Thomas L. Friedman, globalisasi adalah penyebaran teknologi, informasi, dan perdagangan yang semakin cepat, sehingga menciptakan dunia yang lebih datar dan saling terkoneksi. Yang ketiga, menurut Martin L. Brough, globalisasi ini mencakup seluruh proses di mana penduduk dunia yang terhubung dalam komunitas dunia tunggal yang saling bergantung. Selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi telah mempercepat globalisasi. Yang kedua ada liberasi perdagangan dan investasi, di mana perdagangan bebas ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong globalisasi, dengan adanya perjanjian perdagangan internasional yang mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Yang ketiga ada mobilitas manusia yang tinggi, yakni meningkatnya migrasi tenaga kerja dan pariwisata internasional juga berperan besar dalam globalisasi. Dan yang keempat ada peran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini yakni seperti Google, Apple, McDonald's, dan Toyota yang memiliki dampak besar dalam mendorong globalisasi. Selanjutnya ada dampak globalisasi dalam sosiologi ekonomi. Ada dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses teknologi dan inovasi, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, difusi budaya dan pengetahuan. Dampak negatifnya yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial, eksploitasi tenaga kerja, hilangnya identitas budaya lokal, dan ketergantungan ekonomi terhadap negara maju. Selanjutnya ada konsep MC Donaldisasi oleh George Ritzer, yakni MC Donaldisasi adalah konsep yang dikembangkan oleh sosiologi George Ritzer untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang digunakan dalam industri makanan
cepat saji, terutamanya MC Donalds, yang telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip MC Donaldisasi. MC Donaldisasi beroperasi melalui 4 prinsip utama yang diterapkan dalam berbagai sektor. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi ini merujuk pada usaha untuk menemukan cara tercepat dan paling efektif dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada kalkulabilitas. Kalkulabilitas dalam MC Donaldisasi ini mengacu pada penekanan terhadap kuantitas daripada kualitas. Yang ketiga ada prediktabilitas. Prediktabilitas ini merujuk pada usaha untuk memastikan bahwa produk atau layanan tetap konsisten dan dapat diprediksi oleh konsumen. Yang terakhir yaitu kontrol. Kontrol dalam MC Donaldisasi melibatkan penggunaan teknologi dan sistem manajemen yang mengurangi ketergantungan pada manusia dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengertian dan konsep glokalisasi. Glokalisasi yaitu konsep yang menggambarkan interaksi antara proses globalisasi dan kondisi lokal, di mana unsur-unsur global diadaptasi ke dalam konteks budaya, sosial, dan ekonomi yang khas di suatu daerah. Istilahnya yaitu glokalisasi berasal dari gabungan kata globalisasi dan lokalisasi yang menandakan bahwa meskipun dunia semakin terhubung secara global, tapi tetap ada perbedaan lokal yang dipertahankan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada contoh glokalisasi dalam berbagai bidang. Yang pertama, bisnis dan ekonomi, yakni Starbucks menyesuaikan menu dengan selera lokal di berbagai negara, seperti menyajikan teh matcha di Jepang atau kopi tubruk di Indonesia. Yang kedua ada media dan hiburan, yakni seperti K-pop yang menggabungkan unsur budaya pop barat dengan elemen tradisional Korea, sehingga dapat diterima secara luas di berbagai negara. Yang ketiga ada pendidikan, yakni banyak universitas internasional membuka cabang di berbagai negara dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan setempat. Yang terakhir ada pariwisata dan kuliner. Seperti restoran internasional sering menyesuaikan menu mereka agar sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat setempat, seperti MC Donald's yang menyajikan di beberapa negara Asia. Selanjutnya ada implikasi glokalisasi dalam ekonomi. Yang pertama, meningkatkan daya saing produk lokal. Yang kedua, mendorong inovasi dan kolaborasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan investasi asing dan ekspansi pasar. Yang keempat, menjaga keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal. Selanjutnya ada hubungan antara 3 konsep: globalisasi, MC Donaldisasi, dan glokalisasi adalah 3 fenomena yang saling terkait dalam dinamika sosial dan ekonomi modern. Yang pertama, globalisasi adalah menciptakan dunia yang lebih terhubung dengan pertukaran barang, jasa, dan informasi tanpa batas. Yang kedua, MC Donaldisasi adalah salah satu manifestasi dari globalisasi yang mempercepat homogenisasi budaya dan ekonomi dengan model bisnis yang efisien dan terstandarisasi. Yang ketiga, glokalisasi adalah yang bertindak sebagai penyeimbang globalisasi, memungkinkan adaptasi elemen global agar sesuai dengan konteks lokal sehingga mengurangi dampak negatif homogenisasi. Yang terakhir yakni tantangan dan peluang dalam menghadapi globalisasi, MC Donaldisasi, dan glokalisasi, di mana di sini ada tantangan dan peluangnya. Tantangannya yaitu ketergantungan terhadap pasar global. Yang kedua, hilangnya identitas budaya. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Yang keempat, persaingan dengan perusahaan multinasional. Yang
Termasuk peluangnya yaitu yang pertama peningkatan akses ke pasar global, yang kedua inovasi dan teknologi, yang ketiga diversifikasi ekonomi, yang keempat pelestarian budaya dalam ekonomi kreatif. Kesimpulannya di sini yaitu globalisasi, MC-donaldisasi, dan glokalisasi merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dan membentuk dinamika sosial ekonomi dalam masyarakat modern. Globalisasi menciptakan keterhubungan global yang mempercepat pertukaran informasi, budaya, dan ekonomi antar negara. Sedangkan MC-donaldisasi menunjukkan bagaimana prinsip efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol dan dari industri cepat saji diterapkan secara luas ke berbagai sektor kehidupan. Sebagai respon terhadap dominasi global, glokalisasi hadir sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai global dengan kearifan lokal, menciptakan model baru yang lebih fleksibel dan kontekstual. Ketiga fenomena ini membawa peluang seperti inovasi, pertumbuhan ekonomi digital, dan kolaborasi lintas budaya. Namun juga menimbulkan tantangan seperti homogenisasi budaya, ketimpangan sosial, serta potensi hilangnya identitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis, kebijakan yang inklusif, serta pendekatan adaptif dan berkelanjutan untuk menyikapi ketiga fenomena ini secara bijak demi menjaga keseimbangan antara global dan lokal. Itu saja yang saya bisa presentasikan tentang globalisasi, MC-donaldisasi, dan glokalisasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.